hadirin, rekan-rekan semuanya. Saya sangat mendapat kehormatan dipercaya untuk mencoba untuk membuka lagi dan termasuk juga sarah-sarah Al-Hikam banyak sekali dan terjemahan juga banyak sekali, lebih dari 5-6 terjemahan. Tetapi ketika saya tidak mudah menerjemahkan kalimat ini, makanya saya terangkan saja beginilah. Saya ambil contoh real di lapangan terjadi pada diri saya. Anak saya itu namanya Khozain Rahmat Robbi, sekolah SD di Jatibarang 6 tahun, SMP SMA-nya di Asalam di Asolo. Anaknya tidak pinter-pinter amat sih, karena dari SD SMP SMA tidak pernah masuk ranking 10 juga enggak kok. Kalau malam ngimplang-ngimplang bulan, Mbak. Jadi kegemarnya di bidang astronomi. Teman-teman juga mengejek, dianggapnya anak bawang lah gitu. Pikirannya main-main. Kata anak saya, yang nggak tahu lulus gimana. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, peristiwa ini, betapa kecewanya mereka yang merasa aku mampu, aku bisa, aku ranking 1, i'timad 'alal amal, dengan prestasinya, dengan kemampuannya, dengan kecerdasannya, dengan dana orang tuanya yang berlimpah ruah, ya kan? Ternyata tidak lulus. Ini akan mengakibatkan nuqsanur roja, menjadi stres, kecewa yang sangat dalam. Anda wujudi zalali, ketika mengalami kegagalan. Ini maknanya seperti ini. Bukan diantara tanda-tanda pengandalan amal, nggak paham jadinya. Jadi makanya pelajaran pertama ini Ibnu Athaillah mengajak kita jangan terlalu pede hidup nih. Nantinya akan kecewa ketika gagal. Seorang perempuan saya, ya Ibu Bibainah lah contohnya. Saya mau hajatan, saya minta tolong kepada seorang perempuan, tolong dong bantuin saya mau hajatan nih di pondok nih, bikin sambal goreng. Duh, Pak Kiai Nyungsir itu bukan ahli masak, saya cuma orang kampung. Ya udah, apapun yang penting bantu saya, ya mangga. Kalau Pak Kiai berkenan mah, tapi ya kalau apa-apa tiap tanggung jawab ya, saya bilangkan gitu. Ya, akhirnya dia bantu saya beli sambal goreng. Ternyata sambal gorengnya enak. Dengan kerendahan hati itu ternyata sambalnya gorengnya enak. Kayak apa saya menyanjung dia, ternyata hebat loh. Ya Allah, bukan ini baru pertama kali saya ngerasain sambal goreng sesedap ini. Kan berbunga-bunga. Lah iya, daripada orang yang sombong sejak awal, oke deh, siap, bisa nggak? Oh kecil, bayangkan, ngobrol keduburan dingin kah? Begitu masak berkepak, rasanya sepah. Apa yang terjadi? Menanggung malu yang sangat dalam sekali. Nah, itulah dia maksud min alamatil i'timad 'alal amal nuqsan raja 'inda wuqu'iz zaman. Yang terjadi lagi sampai menjadi merupakan peristiwa yang sangat memilukan. Minum racun. Gara-gara si pemuda ini dia bangga dengan gantengnya, bangga dengan kekayaan orang tuanya, dan perempuan juga sudah oke. Dia tidak melobi dulu, langsung datang melamar. Ternyata ditolak oleh orang tuanya. Pulang-pulang beli begon, minum begon. Itu seperti itu.
Nah ini kita jangan sampai terjebak pada hal semacam itu, makanya kita harus mengendalikan pikiran kita, hati kita, bahwa tidak ada untungnya orang percaya diri berlebih-lebihan tuh. Percaya diri perlu, sekedar kita membuat ketegaran kita menghadapi, tidak panik menghadapinya, kan begitu. Jadi yang paling enak mah gimana kalau ditanya bisa nggak, ya nggak tahu deh. Ya sekarang mah jajal aja jawaban, ya kan gitu. Ya lulus ya syukur, enggak ya nggak apa-apa. Memang saya nggak ada bakat, ternyata nggak lulus, nyungsing mau gak. Mau gak, yang kita belum bisa. Jadi kita beralasan dan kita punya argumen yang cukup masuk akal. Makanya di sini ada dua hal. Satu, menghindari kesombongan yang berlebihan, terlalu mengandalkan prestasi kita, karya kita. Amal itu ya karya, prestasi, kecerdasan, kemampuan, modal dan sebagainya. Kemudian nuksan roja itu adalah kekecewaan, ya, sampai menanggung malu, sampai minum racun kok. Betul nggak kira-kira? Banyak orang kecewa karena kegagalan. Kenapa terlalu dalam? Karena terlalu percaya asalnya, terlalu mengandalkan. Nah inilah makanya kita harus sadar kembali bahwa sesungguhnya Ibnu Athaillah ini ingin menyampaikan pesan kepada kita. Pelajaran pertama ini bahwa kita ini harus sadar bahwa sejak awal kita harus mendeklarasikan diri kita sendiri, memposisikan diri kita sendiri di tengah-tengah alam semesta ini. Siapa kita? Dari mana kita? Sedang apa kita? Dan mau kemana kita? Berapa ruangan yang kita tempati? Dimensi waktunya di mana, supaya kita itu menjadi tepat pada posisi yang dikehendakinya. Pertama kali deklarasi kita adalah menyatakan bahwa kita ini tidak punya apa-apa dan kita ini tidak bisa apa-apa. Semuanya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul begitu? Apa bunyinya itu? La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itulah makanya bahwa la haula itu dalam pujian-pujian yang bisa dibaca di masjid-masjid dan disampaikan oleh penceramah, bahwa la haula itu miftahul jannah, artinya kunci sorga, kunci lah. Bisa saja orang punya kunci tapi nggak pernah buka, kunci punya tapi nggak pernah buka, masuk nggak jadinya? Ya enggak. Ya, kenapa kunci sorga? Sorga sini maksudnya adalah merupakan kunci kebahagiaan. Kita akan lebih merasa bahagia ketika kita memposisikan kita pada standar yang paling rendah, yaitu tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Begini yang jadi persoalannya, bahwa setiap hari saya menemui tamu beraneka ragam. Ada yang datang menangis, mengatakan bahwa truknya tinggal 4, kapalnya tinggal 2, sambil nangis, sedih. Sekarang saya tanya pada bapak-bapak guru dan ibu guru, kalau ibu guru punya truk 4, kapal 2, nangis tak ketawa? Kenapa dia menangis? Gak punya tempatnya mungkin. Ini kan menjadi irasional, tapi realistis. Realitanya seperti itu. Dan setiap hari kita menemui tamu, rata-rata ya membawa keluh kesah karena kulaki ibarat saya kayak penghidup ya, keluh kesah.
Ada yang datang seorang lelaki berkeluh kesah, Pak Kiai, saya ini kurang seberapa, hidup ini nggak ada senangnya. Kenapa sih? Istri saya ini sehari-hari merepet aja, nggak pernah merasa puas. Saya selalu dipersalah, ini salah, ini salah. Kerja siang malam mencari nafkah juga dipersalahkan, dicurigai, mampir sana, mampir sini. Ya, sampai uang di kantong dirogoh-rogoh, dihitung, buat apa uang ini, ya Allah ya Rabbi. Saudara kandung saya butuh kita bantu, karena monyong mulutnya gimana sih. Saya tidak yakin istrinya sejahat itu kok. Percaya. Karena dalam pertengkaran suami istri nggak mungkin salah satunya salah, salah satunya benar. Paling-paling dua-duanya salah. Atau minimal ada kesalahpahaman. Ya, saya bilang, daripada kamu menghitung-hitung kejelekan istri kamu yang merepet, ada yang ngomel saja. Sekarang saya mau nanya, kalau malam kamu berpelukan nggak? Ya masih berpelukan sih. Loh. Terus tiap hari masak nggak? Ya masak juga sih. Lalu masakannya enak nggak? Ya enak sih, tapi mulutnya yang belenak. Ya sudah. Tidak mungkin Anda mendapatkan istri yang sempurna, yang mulutnya sedap, masakannya sedap, kelonnya sedap. Mesin kelonnya sedap, masakannya beli sedap. Mesin masakannya sedap, cangkemnya beli sedap. Dari kita menghitung-hitung kesalahan istri, kapan kamu bersyukur kepada Allah? Menurut sepengetahuan saya punten, untung sih aku masih payu. Iya, yang istrinya cantik jelita kayak Syahrini. Nang, murid gua anak urup-urupe. Ada urup-urup. Nah, jadi kalau begitu kita tidak, hidup ini tidak akan pernah bahagia dong kalau begitu. Dan artinya kenapa? Yaitu karena di otak kita ada sesuatu yang sifatnya negatif. Cara sudut pandang yang negatif. Jadi semuanya menjadi jelek semuanya. Itu. Ada lagi orang datang, Pak Kiai, saya tuh udah 20 tahun buka warung, ujung-ujung tangga warungan lagi. Jadi gimana? Ya pribadi misalnya kira-kira aja payu aja warung karne sih. Kan sudah negatif pikirannya. Saya bilang saya nggak punya doanya untuk membuat orang bangkrut mah. Kalau kamu pengen laris, ada saya doakan. Saya bisa bikin jimatnya nih supaya laris, lidahnya gimana kan gitu. Ya kenapa dia tidak minta laris, kok mintanya supaya warung tangganya nggak laku? Ini kan sudah negatif arahnya. Nggak ada sesuatu. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Terlalu banyak persoalan-persoalan di dunia ini yang semuanya menimbulkan kita sedih, ngenes, sengsara, gelisah. Ngapain? Tidak akan pernah selesai semacam itu. Jadi itu setiap hari ada lagi yang datang kena penyakit kanker di sini, kata dokter katanya tinggal seminggu lagi. Jangan percaya dokter bukan Tuhan, dia bisa tahu umur manusia. Ada lagi yang kena TBC, udah paru udah rusak semuanya, datang juga seminar, saya pengen hidup. Maksudnya gimana? Kata dokter saya mati. Memangnya dokter tahu kamu akan mati? Ya karena paru-paru. Bisa sembuh ya bisa. Allah bisa bikin kamu, masa nggak bisa menyembuhkan kamu? Nah ini, akhirnya saya kasih minum, saya kasih wiridan, saya kasih dikiran. Dikirannya itu olahraga nafas, yaitu menyebut Allahu keluar masuk nafas dengan menyebut Allah masuk ke dalam, hu keluar. Tarik nafas yang sedalam-dalamnya, tahan 10 detik, keluarkan nafasnya, pelan-pelan. Sampai perut kamu membusung, tahan 5 detik, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas sambil menyebut nama Allah.
berapa kali? Ya sisi ampakannya pingpira. Oh begitu ya. Nih sholatnya tingkatkan ya. Sebab TBC sendiri kan masuknya dari udara, virus itu berhamburan masuk udara. Nah, orang Islam yang sholat 5 kali kan hidungnya dicuci 5 kali. Ya kenapa kena TBC? Ya jangan-jangan wudhunya nggak benar, nggak pernah istinsak. Yang ada hanya ditutul aja, tul gitu. Ya sambil ngitung siji, loro, telu. Itu kan poin seperti itu. Udah saya terangkan, sholatnya 17 waktu. Mulai malam, taubat, tasbih, hajat, witir, fajar, qabliyah subuh, duha, qabliyah duhur, ba'diyah duhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Udah, saya terangkan, ini sholat taubat begini bacanya. Sudah selesai? Wis paham? Ya. Waras insyaallah. Dia bertanya, kari sembahyang ku sing ana rebaik aja kon. Iya, sing sembah sembahyang. Ini orang babadan. Tiap blok ada musola. Ternyata masih ada yang belum terjaring. Orang babadan tenajar yang belum tak paham sholat ada. Kan keterlaluan ini. Ternyata masih takon anak sing anak rebaik kaya sing nyungsem ke sembayang. Ya, yang sakit gigi, yang sakit mules, yang warung nggak laku-laku, yang anaknya nggak pulang-pulang, yang istrinya purik, macam-macam lah. Sehari-hari saya menghadapi keluh kesah semacam itu. Lalu bagaimana Ibnu Athaillah memberikan resep min alamatil i'timad 'alal amal nuqsan raja 'inda wujudi zalal ini? Artinya kita mesti sadar bahwa semua apapun yang terjadi ini adalah pilihan Allah. Kita tidak pernah disuruh milih istri yang setia atau istri yang melawan terus. Kita tidak pernah disuruh memilih untuk jadi laki atau perempuan. Innallaha yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, maka lahumul khiyarah. Innallaha sesungguhnya Allah yakhluqu ma yasha', mencipta sesuai dengan keinginannya. Wa yakhtar, dan Allah yang memilih. Maka lahumul khiyarah, mereka tidak punya hak untuk memilih. Kita sudah diciptakan oleh Allah dan dipilihkan oleh Allah. Yuk, saya mau bertanya kepada Bapak Kepala, lahirnya di mana Pak? Di Cirebon. Bapak dulu pernah ngisi formulir daftar kehadiran di dunia belum nggak dulu? Lahir titik-titik Cirebon, Indramayu, Majalengka, pernah milih nggak? Pak Muhammad jadi lelaki kan? Pernah milih nggak? Nggak. Nama Muhaimin itu dapat milihnya siapa? Milih sendiri? Enggak juga. Terus jadi kepala sekolah madrasah dan negeri. Iya. Jam berapa lahirnya Pak? Malam atau siang lahirnya? Subuh. Pilihan siapa? Ibunya siapa namanya Pak? Siapa? Ratini. Kenapa nggak milih dari perutnya Butin aja? Ternyata kita tidak memilih keluar dari perut siapa. Kita tidak memilih lahir di mana, jam berapa, apa, tahun apa, kelaminnya apa.
tidak pernah diberi hak memilih, kita terima sudah jadi. Bahkan termasuk watak-watak kita, bukan pilihan kita. Penyakit-penyakit kita bukan pilihan kita. Rambut kita yang keriting, yang lurus, yang pirang, yang coklat, yang putih, mata kita, alis kita, kulit kita, gigi kita, semuanya sudah dicetak biru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum kita diciptakan dalam berbentuk sel, cetak birunya sudah dibuatkan oleh Allah yang disebut dengan deoksiribonukleik asid atau disingkat menjadi DNA. Di situ informasi siapa yang memilih itu, biar kita yakin. Kalau informasi dari sekecil DNA yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau dengan mikroskop itu, informasinya kalau ditulis dalam kertas folio mungkin lebih dari 1 juta halaman tentang diri kita ini. Ya, mau melawan Allah begitu. Iya, jadi di mana kita memilih? Jadi artinya bahwa nanti sampai akhir hidup kita pun jalan kematian kita tidak boleh memilih. Saya mau nanya ibu-ibu nih, ya mudah-mudahan panjang umur ya. Nih, andaikan sudah saatnya pulang kepada Allah, mau nggak kalau melalui penyakit tumor, kena kanker, tabrak mobil, kelelep, dimutilasi oleh suami, ya kena TBC, mau nggak? Ya dasar mau mati sudah mah, dasar mau mati pun nggak ada lumpuh. Ya itu pun kita di situ nyata. Tekan kayaknya pakai. Oh begitu. Iya. Jadi kun mah dasarnya saking mau mati sudah mau kun. Tapi si mau mati ya mati, si pengen mati mati. Ya. Kita tidak boleh memilih. Boleh nggak kalau kita ingin memilih saya matinya supaya jangan merepotkan anak cucu, langsung pasang bulu ning rel kereta api, oleh beli? Atau beli tambang? Nggak boleh. Semuanya harus kita serahkan kepada Allah. Ini. Jadi ketika Anda berhasil lalu bangga dengan karyanya, dasarnya apa? Tadi orang berkeluh kesah ketika mengalami kegagalan-kegagalan. Iya kan? Kena penyakit, dagangannya rugi, istrinya ngelawan dan sebagainya. Selalu negatif saja berpikirannya. Tapi sebaliknya, ketika orang itu berhasil, ada pembantu nenek saya yang menggembala kerbau dulunya itu, bocah angon kata orang di Jambayuma. Ketika saya ketemu dengan dia di Subang, di di Kebon Danas, ternyata dia di situ orang kaya, sawahnya 80 hektar. Saya bilang, silakan bocangon begini kau lah. Iya, kok bisa sugih? Gitu. Bagaimana caranya? Pak Kiai, saya nih bisa punya sawah 80 hektar, naik haji 3 kali. Ini bukan hasil korupsi, bukan hasil ngerampok, hasil jerih payah saya sendiri. Dari pun memulai menggembala kerbau nenekmu, sampai saya belajar melihara bebek, ngumpulin telur bebek, dijual, beli kambing, ternak kambing, dijual, ternak sapi.
sampai beli sawah segala macam. Ya Allah Rabbi, ini hasil banting tulang peres keringet. Awan dadi bengi-bengi dadi, endas dadi sikil-sikil dadi, ya banting tulang peres keringetku sugi semeneke. Dengan bangganya dia kaya karena bekerja keras. Ini juga tertipu juga dalam pikirannya sendiri. Memangnya ada hubungannya, hubungan kausalita antara keringat dengan kekayaan? Sok sananya, ada hubungan nggak secara hukum kausalita keringat dan kekayaan? Kalau ya ada tertuntut gitu. Kenapa wanya kau pasir di kertas maya langkah sing sugi pada keringetan kabeh kan? Kenapa anak sing gelimpang-gelimpung bae sugi-sugi? Anaknya Pak Harto kesugi kabeh kan? Gelimpang-gelimpung bae sugi aja. Jadi ada hubungan enggak? Kok. Wah. Marane bebedak ini. Jadi yang sedih tertipu, yang bangga tertipu. Jadi artinya ketika diberi harta tidak ada yang berterima kasih, mengklaim hasil kerjaku sendiri, hasil jerih payahku. Masih adakah di dunia orang yang mengatakan ketika mendapat rezeki hadza min fadli rabbi? Masih ada enggak? Nah, itu masalah.